Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok A4 bagian 2 yang menjelaskan tentang vitamin B5 dan biotin. Kita terdiri dari saya sendiri, yaitu Roselengga Grilian, Luh Yulis Tiawati, Tiara Aziza, Wulan Suci Asani, Nadia Wiranda Putri, Larissa Alivia Safira, dan Nur Aisyah Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin B5 yang biasa disebut dengan asam pantotenat. Adapun metabolismenya vitamin B5 di dalam tubuh ini yaitu asam pantotenat berperan sebagai komponen koenzim A yang terlibat langsung di dalam proses asetilasi dan pelepasan energi dari molekul makronutrien. Jadi, koenzim ini sendiri memegang peranan kunci di dalam metabolisme karbohidrat, seperti protein dan lemak. Hasil dari metabolisme ini akan menghasilkan energi. Asam pantotenat juga berperan di dalam sintesis senyawa seperti sphingolipida, fosfolipid, sterol, hormon pertumbuhan, sel saraf, dan antibodi. Pencernaan pada vitamin B5 ini banyak terdapat di dalam makanan, terutama banyak di dalam jaringan binatang seperti padi-padian dan kacang-kacangan. Asam pantotenat juga diperlukan untuk membentuk koenzim A atau CoA dan berperan pada transfer gugus asil. Nah, asam pantotenat dapat diabsorbasi dengan mudah di dalam intestinum dan selanjutnya mengalami fosforilisasi oleh ATP hingga terbentuk 4 fosfantoneat. 4 fosfantoneat ini akan menjadi 4 fosfopantotenit dan akan berubah menjadi koenzim A. Vitamin B5 ini merupakan vitamin yang larut di dalam air, yang banyak terdapat pada daging seperti daging sapi, ayam, biji-bijian, sayur-sayuran seperti brokoli, kubis, asparagus, kentang, dan lain-lain. Juga terdapat pada kuning telur, buah-buahan seperti pisang, alpukat, labu, jagung, dan masih banyak lainnya. Derivat asam pantotenat atau strukturnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kalsium pantotenat, kedua pantetin, ketiga pantenol. Kalsium pantotenat ini memiliki struktur yang mirip dengan asam pantotenat. Seperti ini reaksinya. Yang kedua itu pantetin, ini yang tersusun atas gugus sulfinidril. Yang ketiga ini pantetonal, yang mana provitamin B5 tersusun atas gugus alkohol yang dikonversi oleh tubuh menjadi asam pantotenat. Nah, jika kekurangan mengkonsumsi vitamin B5 ini akan menyebabkan gejala seperti rambut berubah dan rontok, akan menyebabkan kelelahan pada tubuh. Jadi tubuh kita itu akan mudah sekali mengalami kelelahan, capek, dan juga bisa menimbulkan jerawat, juga meningkatkan risiko infeksi dan depresi. Nah, pada gejala kelebihan mengkonsumsi vitamin B5 ini juga akan menyebabkan diare, alergi dan pembengkakan, mudah sekali depresi dan dehidrasi. Juga akan mudah sekali merasa mual dan muntah-muntah. Jika ada kekurangan dan ada kelebihan, biasanya ada manfaat. Nah, ini ada manfaat pada vitamin B5 ini bisa membantu untuk perawatan rambut, membentuk sel darah merah, juga untuk membantu
pembentukan hormon stres dan seks, juga mempertahankan saluran pencernaan yang sehat, dan membantu proses vitamin B2 atau riboflavin. Nah, vitamin B5 ini juga bermanfaat untuk proses mensintesis kolesterol. Untuk vitamin B7 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ini reaksinya. Yang kedua itu pantetin. Ini yang tersusun atas gugus sulfinidril. Yang ketiga ini pantetonal, yang mana provitamin B5 tersusun atas gugus alkohol yang dikonversi oleh tubuh menjadi asam pantotenan. Nah, jika kekurangan mengkonsumsi vitamin B5 ini akan menyebabkan gejala seperti rambut berubah dan rontok, akan menyebabkan kelelahan pada tubuh. Jadi tubuh kita itu akan mudah sekali mengalami kelelahan, capek, dan juga bisa menimbulkan jerawat, juga meningkatkan risiko infeksi dan depresi. Nah, pada gejala kelebihan mengkonsumsi vitamin B5 ini juga akan menyebabkan diare, alergi dan pembengkakan, mudah sekali depresi dan dehidrasi. Juga akan mudah sekali merasa mual dan muntah-muntah. Jika ada kekurangan dan ada kelebihan, biasanya ada manfaat. Nah, ini ada manfaat pada vitamin B5 ini bisa membantu untuk perawatan rambut, membentuk sel darah merah, juga untuk membantu pembentukan hormon stres dan seks, juga mempertahankan saluran pencernaan yang sehat, dan membantu proses vitamin B2 atau riboflavin. Nah, vitamin B5 ini juga bermanfaat untuk proses mensintesis kolesterol. Untuk vitamin B7 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Vitamin B7. Vitamin B7 disebut juga vitamin H yang awalnya disebut dengan bios. Kebutuhannya lebih sedikit daripada vitamin C, yaitu sekitar 30-100 mg per hari. Vitamin B7 atau biotin merupakan vitamin yang larut air. Sumber dari vitamin B7 seperti hati, kuning telur, kacang tanah, jamur, ikan salmon, daging babi, dan buah alpukat. Metabolisme vitamin B7 atau biotin. Vitamin yang terikat protein ini dihidrolisis menjadi biositin yang diabsorpsi bersama biotin bebas di dalam usus. Biotin diabsorpsi di dalam usus halus serta disimpan atau digunakan dalam bentuk aktif 5-adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. Biositin dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma, yaitu sebagian besar biotin di dalam makanan sebagai biositin atau E-aminobiotinilisin yang dilepaskan pada proses proteolisis yang kemudian dihidrolisis oleh biotinidase dalam getah pankreas dan sekresi mukosa usus untuk menghasilkan biotin bebas. Nah, yang diserap oleh usus ini dalam bentuk biotin bebas dengan transport aktif yang kemudian diedarkan dalam aliran darah, namun ada juga yang terikat dengan serum glikoprotein yang memiliki aktivitas biotinidase yang bisa mengkatalisis hidrolisis biositin. Nah, kemudian biotin ini akan memasuki jaringan dengan sistem transportasi jenuh. Biotin dalam metabolit yang berlebih dikeluarkan lewat urin. Karena biotin atau vitamin B7 ini termasuk vitamin larut air, maka simpanan dari vitamin ini sangat sedikit. Karena di dalam tubuh kita, paling besar atau paling banyak itu berisi cairan. Jadi, dia lebih mudah untuk dibawa tanpa adanya pengangkut. Berbeda dengan vitamin larut lemak yang memerlukan pengangkut seperti lipoprotein. Jadi, dia harus dibawa oleh lipoprotein untuk sampai ke sel target.
Jika berlebihan dalam mengkonsumsi vitamin larut air, maka nanti oleh tubuh akan dibuang. Karena tadi di dalam tubuh kita sudah berisi banyak cairan, jadi akan lebih mudah dibuang jika sudah memenuhi target tubuh. Namun ada beberapa vitamin yang dapat disimpan di dalam tubuh seperti vitamin C dan vitamin B12 yang disimpan di dalam hepar atau hati. Biotin dapat disintesis di usus besar. Kemudian pencernaan vitamin B7 atau biotin. Peran utama biotin di dalam tubuh adalah membentuk metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat yang akan membentuk molekul gula sederhana atau glukosa asam lemak dan asam amino. Biotin merupakan koenzim pada berbagai enzim karboksilase. Dalam siklus Krebs, biotin diperlukan bagi perubahan asam suksinat menjadi fumarat dan oksalosuksinat menjadi ketoglutarat. Fungsi dan manfaat vitamin B7 atau biotin. Biotin memiliki peran dalam pertumbuhan dan juga kesehatan, seperti mengatasi kerusakan kulit, mengatasi kerusakan saraf, membantu dan menjaga kolesterol baik, mengatasi rambut rontok, dan memperkuat kuku. Gejala kekurangan vitamin B7 atau biotin seperti kulit memerah, khususnya pada kulit muka, kulit yang kering dan bersisik, mata kering, sulit tidur atau insomnia, kehilangan selera makan, kelebihan gula darah, dan kelainan jantung. Sedangkan gejala kelebihan vitamin B7 atau biotin seperti keracunan, tubuh menjadi lemas, rusaknya metabolisme pada tubuh, meningkatkan intensitas buang air kecil dan keringat, kram di perut dan diare. Seperti inilah struktur dari vitamin B7 atau biotin. Dan sebagai tambahan, biotin ini dapat berikatan dengan avidin dalam putih telur, sehingga menyebabkan inaktifan dari biotin. Sehingga dapat dikatakan biotin bisa tidak aktif atau bisa kekurangan karena adanya kekurangan dalam pengikatan. Misalnya, ketika putih telur yang memiliki avidin, maka akan berikatan dengan biotin, sehingga menyebabkan biotin kurang di dalam tubuh. Jadi harus berhati-hati dalam mengkonsumsi telur. Namun, avidin ini bisa terdenaturasi dengan proses pemanasan. Jadi, dalam mengolah telur atau mengkonsumsi telur, usahakan telur harus dalam keadaan benar-benar matang supaya biotin yang ada di tubuh kita tidak menjadi kekurangan, atau saat berikatan dengan avidin, biotin tidak rusak atau kurang. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 menjelaskan tentang B5 dan B7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.